demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami hormat, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi lagi betul. Emang boleh jadi presiden, turun minta rumah, angkat dan resolusi dan lawat regenerasi Jokowi. Suaranya kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman, dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini, people power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita lihat cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan, kita teruskan. Di sini disampaikan, mumpung masih hidup, adili sudah banyak bukti kebrokan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
Kemudian teman-teman di sini dikatakan Mulyono seorang pengkhianat di negara ini, silakan untuk diadili Mulyono. Kalau sudah begini, ngapain Joko Widodo masih hidup di bumi NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kemudian rakyat bersatu, adili Jokowi, siapa yang melindung, tangkap jelas Jokowi pengkhianat. Kemudian teman-teman di sini, adu domba rakyat ini namanya Jokowi. Mantap, nepalkan aja, sudah waktunya rakyat mengamuk. Jadi, jembolosin penjara presiden jadi maling. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, pastikan fayakun. Jadi, rakyat jangan mau diadu domba, Jokowi harus satu suara, adil dia. Kemudian harusnya, hukum memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya itu. Jadi, coba berani keluar menemui menemui pendemo. Jadi, itu baru namanya mafia. Kemudian teman-teman di sini Prabowo tidak berani bersihin kabinetnya, takut sama Mulyono. Prabowo tidak berani dalam mengadili Joko Widodo. Kita teruskan di sini lagi disampaikan oleh para netizen, tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili Gusti Allah Mboten Sare. Ayo segerakan Nusa Kambangan Jaling. Jadi rakyatnya saja yang milihnya pada keliru. Nah, kemudian teman-teman di sini Jokowi perusak bangsa, ini yang membuat rakyat jadi sulit dalam kehidupannya. Susah cari kerja, susah cari makan karena semua dikuasai oligarki China. Tambang dikeruk habis ya. Tanah dan lautan dijual, memasukkan tenaga asing secara ilegal melalui Bandara Morowali tanpa pemeriksaan bea cukai, imigrasi, aparat keamanan. Mereka hanya cari keuntungan sendiri, tidak mau peduli kesulitannya rakyat lagi. Kemudian teman-teman di sini kita lihat ya adili Jokowi setuju dan antek-anteknya termul-termulnya yang membela penjilat-penjilat Jokowi dan pengacara-pengacaranya, adili jemblos dan ke penjara semua. Kemudian langsung rakyat yang adili, jangan pak hukum negara karena cuma permainan golongannya. Nah, kemudian teman-teman diteruskan di sini, tegakkan hukum khusus untuk para pejabat, para korupsi, garong duit negara hukum, mati saja koruptor, musuh negara habisi saja. Nah, kemudian teman-teman di sini adili bapak dan anaknya. Mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan di negeri tercinta NKRI harga mati. Kemudian adili sudah supaya seadil-adilnya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan bekas presiden terburuk di PKI gaya baru. Jadi ayo penguasa aspirasi masyarakat didengar, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroninya negara butuh adanya rakyat dan kedaulatan rakyat negara ada di tangan rakyat. Nah, teman-teman, jika kita teruskan di sini kita lihat ya, apa yang menjadi komentar, tanggapan dari para netizen ataupun masyarakat Indonesia. Mereka banyak sekali menyatakan di sini adili Jokowi ya, supaya dinepalkan. Nah, kenapa di sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang menyatakan adili Jokowi dan nepalkan saja ataupun penjarakan? Karena sekarang kita lihat masyarakat sudah mulai muak ataupun bosan dengan kasus-kasus ini dengan Joko Widodo. Karena kasus ini sudah lama tersebar, namun sampai sekarang kita tidak lihat belum selesai. Ataupun sampai sekarang kasus ini masih belum ada keputusan kalau misalnya asli ya asli, kalau palsu ya palsu. Nah, sampai sekarang juga teman-teman kita belum melihat kepastian apakah memang benar palsu ataupun memang benar asli. Tapi intinya sekarang kita lihat banyak sekali masyarakat yang mulai bosan dengan Jokowi ataupun bahkan muak ya. Bahkan mereka sekarang benci Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi ini katanya seorang pembohong ya, dimana dia tidak berani dalam menunjukkan ijazahnya itu ya. Sampai sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia, alumni dari UGM, mahasiswa UGM mendemo Jokowi ya, dimana mereka memaksa ya supaya Jokowi itu bisa menunjukkan ijazahnya itu dan melakukan tindakan kejujuran ya, supaya negara kita ini tidak bikin gaduh, supaya masalah di negara kita ini tidak diperpanjang ketika sudah tahu kalau misalnya asli ya asli, tapi kalau palsu ya tetap palsu. Nah, kita lihat lagi di sini, penguasa aspirasi masyarakat didengar, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroninya. Negara butuh adanya rakyat dan kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kemudian di sini, mudah-mudahan dinepalkan oleh rakyat penipu, pembohong, koruptor, kelas berat dilindungi oleh penegak hukum. Kita
Mr. Bangkit niapalkan saja. Kemudian teman-teman di sini, sebenarnya aparat penegak hukum sudah harus bertindak dengan adil. Katakan ke negara yang sebenarnya jangan sampai ya semakin banyak gelombang demo ini. Nah, setuju ya. Setuju banget Jokowi adili hukum dan mati, dan keluarganya hukum seumur hidupnya, juga pengikutnya hukum mati saja korup ke negara biar rakyat tidak menderita, tidak bingung, stres dengan begini. Nah, kemudian teman-teman disampaikan di sini, gak malu negeri sampai kayak gini gara-gara orang satu ya. Apa maunya dia seperti pendekar saja, rakyat dia sepelekan, mantan jenderal-jenderal diabaikan ya. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, wahai para pejabat, bekerjalah dengan menggunakan hati nuranimu. Dalam manusia ada dua sifat yang Allah titipkan pada setiap manusia. Ingat itu wahai para pejabat. Kemudian teman-teman jaga kesehatan keamananmu saudara ataupun saudariku yang sedang berjuang untuk kebenaran. Kami dari NTB hanya bisa mendoakan kalian ya. Nah, benarkah ini demo adili Jokowi tuntas supaya Jokowi diadili karena ijazah palsu? Semoga benar rakyat sudah cerdas dan sudah muak dengan kebohongan Jokowi dan termulnya, maka rakyat cerdas akan melawan. Kemudian teman-teman di sini, sepantasnya Jokowi diadili bukan dilindungi. Hai para hakim Prabowo, mana taringmu, mana kekuatanmu, tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia yang dibodohi selama ini. Nah, kemudian teman-teman di sini, mantan itu bekas, kok pemimpin takut sama barang bekas ya. Banyak provinsi di Indonesia masa kalah sama pasukan Jokowi harus dibahas sebelum seluruh rakyat dibuka lawan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, turun demo pengadilan rakyat kalaupun tidak mampu. Kemudian di sini, selama Bapak Prabowo masih melindungi Jokowi, mungkin tidak bisa sampai 5 tahun, sudahlah berhenti lindungi Jokowi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan, maju terus wahai saudaraku, adili Jokowi dan keluarganya, nepalkan dan nepalkan saja. Ya. Seterusnya ditinjau teman-teman, kalau Jokowi dipenjara dan asetnya disita negara Indonesia pasti aman tentram. Kalau nggak percaya coba saja. Jadi rakyat tangkap secara masif agar Indonesia aman dan tidak rusak. Jangan tunggu pemerintahan, kasihan pada suara rakyat, hak yang sama dengan kenyataan, dan jangan katakan dia itu bukan siapa-siapa. Ya, kemudian teman-teman, di sini kita lihat seterusnya, selamat berjuang para pembela kebenaran, semoga Allah akan melindungi. Kemudian kita lihat lagi di sini, kalau pemerintah tidak mampu menciptakan keadilan, ya rakyat yang mengadili Jokowi. Jadi rakyat sudah cerdas semua, tak terima dibohongi selama 10 tahun, terkecuali tormul-tormulnya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.